3, 2, 1. Oke, biar lebih. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas SQL query yang terakhir, yaitu mengenai data control language atau disingkat dengan DCL. Nah, DCL di sini berfungsi untuk sebuah metode query SQL yang digunakan untuk memberi hak otorisasi, mengakses database, mengalokasikan space, pendefinisian space, dan pengauditan penggunaan database. Nah, DCL sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada grant sama revoke. Untuk yang grant berfungsi untuk memberikan akses data, sedangkan revoke adalah mencabut akses data. Sebagai contoh, misalkan kita di MySQL itu kita mempunyai 2 orang admin ya, misalnya gitu. Nah, yang admin pertama yaitu namanya Adi, yang kedua adalah Budi gitu. Nah, fungsi dari grant ini adalah kita memberikan akses hak akses kepada kedua user ini gitu. Apakah kita hanya memberikan akses sepenuhnya atau hanya akses untuk beberapa tabel ataupun untuk beberapa kolom. Jadi gitu ya, untuk memberikan akses mulai dari akses database keseluruhan atau akses per tabelnya ataupun akses per kolomnya. Nah, itu bisa kita atur di grant. Misalnya kita memberikan akses keseluruhan kepada Ani gitu ya, untuk suatu tabel, misalnya tabel adalah tabel mahasiswa. Nah, user Ani ini bisa melakukan semua perintah baik itu insert, update, delete, create, dan lain-lain terhadap tabel mahasiswa ini gitu. Dan satu sisi kita memberikan akses kepada Budi hanya untuk select dan update aja. Jadi di sini artinya si Budi ini hanya bisa melakukan perintah select sama update kepada tabel mahasiswa. Jadi dia tidak bisa melakukan perintah delete mahasiswa. Jadi ini untuk menjaga keamanan juga ya. Jadi setiap orang tidak mempunyai akses yang sama. Jadi kita bisa tahu ini tugas siapa, ini untuk tugas siapa gitu. Nah, sementara kalau revoke sendiri ini misalkan si Budi ini tidak bekerja lagi dalam suatu perusahaan ini, maka user dari Budi akan dicabut gitu ya. Jadi si Budi tidak bisa lagi untuk melakukan akses terhadap database mahasiswa tabel mahasiswa tersebut. Saya juga Budi udah pindah divisi gitu, pindah role, jadi dia tidak bekerja di satu proyek ini lagi, mungkin dia udah pindah proyek yang lain. Jadi biar tidak ada kebanyakan user, maka kita bisa mencabut hak akses dari Budi gitu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa membayangkan ya, jadi sini sudah terbayang kira-kira apa fungsi dari DCL ini. Jadi diibaratkan seperti server dan klien gitu ya, dimana si server ini memberikan akses kepada klien A, B, C, dan D gitu, dan masing-masing klien bisa saja memiliki akses yang berbeda ataupun memiliki akses yang sama. Nah, kita bahas satu persatu di sini dari grant, yaitu mencabut di sini grant digunakan untuk mengizinkan seseorang user mengakses tabel dalam database tertentu gitu ya. Jadi ini perintahnya untuk memberikan hak akses. Nah, di sini teman-teman dapat melihat sintak dari grant ini adalah yang pertama harus diawali dengan grant. Yang kedua ini hak akses. Jadi ini akan diisi nantinya apakah dia hanya boleh aksesnya kita kasih perintah select, update, atau delete aja atau semua gitu. Jadi misalnya kalau misalnya select berarti gen select, update, delete
gitu. Kalau misalnya keseluruhan berarti grant all privilege gitu. On ini nama tabel atau nama kolom dan juga nama database yang bakalan kita kasih dia akses gitu. Nah, kalau tadi kita kasih dia akses ke tabel mahasiswa, nah di sini nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Di sini teman-teman lihat dapat to, berarti ini diberikan ke siapa gitu ya. Diberikan ke siapa akses ini ke tabel ini, itu diberikan ke siapa. Nah di sini dituliskan nama user yang akan kita berikan hak akses. Untuk ketentuannya, yang pertama adalah hak akses atau privilege adalah hak-hak yang diberikan server administrator kepada user antara lain melakukan create, delete, drop, update, insert, dan lainnya. Nama tabel adalah tabel yang akan diakses atau pemberian hak kepada user, sedangkan nama user adalah user yang akan diberikan hak dengan ketentuan nama pemakaian diikuti nama dari host diawali dengan tanda gitu. Jadi ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika misalnya kita mempunyai user Dian, gitu ya. User Dian di sini dibilang diikuti dengan host. Host kalau di MySQL pasti hostnya adalah localhost. Jadi ini diawali dulu dengan add dan jangan lupa ditambahkan localhost. Nah, gini ya untuk cara penulisan nama usernya. Oke, kita langsung aja coba ke studi kasus. Jadi di sini kita diminta untuk memberikan akses sepenuhnya pada admin agar dapat melakukan modifikasi pada tabel. Terus juga kita memberikan akses untuk perintah drop sama insert pada tabel buku kepada admin. Oke, kita langsung aja di praktek. Jangan lupa teman-teman dinyalakan dulu XAMPP-nya. Jadi dipastikan untuk XAMPP-nya Apache dan MySQL-nya itu udah di star ya. Kalau tandanya udah star berarti ini portnya udah muncul. Kalau misalnya belum di star, ini kayak yang Fazilla port sama PID-nya nggak ada. Kalau keadaannya seperti sekarang berarti udah star. Nah, kalau udah star, yang pertama sekali kita lakukan adalah masuk dulu ke direktori tempat kita menyimpan XAMPP-nya. Kan karena saya nyimpannya di XAMPP-nya adalah di C, jadi saya masuk dulu ke direktori C. Oke, setelah masuk ke direktori C sampai bentuk seperti ini baru masuk ke XAMPP ya. Jadi masuknya sampai ke bin-nya. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalau direktorinya udah seperti ini, maka kita sudah sedang ada di dalam direktori bin dari XAMPP. Nah, di sini baru kita bisa menggunakan atau mengakses database gitu ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan command prompt untuk mengakses database-nya sebagai database client. Nah, untuk mengakses database kita bisa langsung masuk ke MySQL-nya gitu ya dengan cara MySQL -u. -u ini berarti kita diminta untuk menginputkan nama usernya. Nama usernya adalah root. Ini adalah super admin gitu, bisa dibilang super admin di localhost ini gitu. Dan passwordnya karena saya tidak pernah mengatur password, jadi passwordnya masih kosong. Jadi ini langsung di enter aja. Nah, di sini kalau udah muncul MariaDB tapi non, nah ini kita sudah masuk ke dalam database atau ke dalam MySQL gitu ya. Kita sudah bisa mengakses MySQL dengan username root ya. Nah, sementara kalau non di sini adalah berarti kita belum memilih database mana yang bakalan kita gunakan. Nah, sebelum kita menggunakan grant sama revoke, pastikan dulu kita sudah punya user ya. Jadi di studi kasus ini kita akan mencoba menggunakan 2 user. Jadi kita bisa lihat perbedaannya gimana kita menggunakan all privilege sama beberapa, kita hanya memberikan beberapa akses aja gitu. Nah, untuk melihat user yang sudah ada di MySQL ini, kita bisa menggunakan query select user host. Jadi kita pengen tahu usernya apa, hostnya juga apa dari
MySQL user. MySQL user. Nah, oke, di sini baru ada 4 user ya. Teman-teman bisa lihat di sini baru ada 4 dan juga ada 4 hostnya berbeda-beda ya. Hanya ini yang sama dengan ini dan passwordnya di set kosong. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita buat dulu user agar kita bisa menggunakan user baru ya. Ini membuat user sama dengan tabel dan juga dengan database. Jadi pakai perintah create ya, karena perintahnya adalah kita akan membuat. Jadi kita membuat apa? Membuat user. Terus user apa yang kita buat? Namanya di sini kita kasih aja nama Kayla gitu ya. Jangan lupa tadi dia bilang setiap nama user harus diikut sertakan dengan hostnya. Di sini localhost dan diawali dengan tanda @ Nah, untuk memberi password ini kita tambahkan identified by ini passwordnya ya. Di sini biar gampang diingat saya buat Kayla 123. Oke. Query oke, berarti di sini usernya udah kebuat. Agar memastikan kita cek lagi aja. Kita cek usernya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau user dengan nama Kayla dan hostnya adalah localhost sudah terdaftar. Nah, kita coba buat satu user lagi dengan nama Budi. Budi hostnya masih localhost identified by Budi 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang kita udah punya 2 user ya. Jadi kita sudah bisa mencoba-coba melakukan perintah grant. Ya, yang awal kita lakukan perintah grant dulu. Nah, untuk melakukan perintah grant kita ingat lagi tadi ininya ya, perintahnya ada grant, access, terus nama tabelnya sama to. Sekarang kita akan coba untuk memberikan akses all privilege kepada Kayla terhadap database tabel buku. Tabel buku tadi saya ada taruhnya di sebelumnya saya udah buat ya. Saya udah buat tabelnya. Saya pengen lihat dulu saya nyimpannya di mana. Oke, saya menyimpannya kayaknya di latihan. Saya pengen lihat dulu. Use latihan. Show tables. Oke, ini saya udah buat tabel buku ya. Kalau teman-teman belum buat, silahkan dibuat terlebih dahulu tabel bukunya. Nanti baru gunakan tabel ini. Oke, kita balik lagi ke awal tadi ya. Mulai masuk lagi. Tadi kita udah bikin user. Jadi kita coba masuk lagi ke root. Nah, kita pengen lihat lagi usernya, host sama password dari mysql.user. Oke, di sini kita akan memberikan akses sepenuhnya kepada Kayla ya, untuk database latihan. Jadi di sini saya akan memberikan akses sepenuhnya terhadap database latihan kepada semua tabel ya. Jadi saya tidak menentukan dia bisa ngakses tabel yang mana aja. Jadi saya kasih dia semua akses tabel di database latihan. Oke, langsung aja. Jangan lupa caranya adalah klik grant, terus all karena kita mau ngasih keseluruhan. Jadi all privilege on ya, on latihan
Nah, karena tidak ditentukan tabel apa aja, karena kita memberikan semua akses tabel, jadi kita menggunakan bintang, ya. To ke siapa? Ke Kayla. Jangan lupa disertakan hostnya. Oke, di sini query oke, berarti kita sudah berhasil untuk memberikan hak akses kepada Kayla, dan jangan lupa kita melakukan flush. Jadi flush ini berfungsi untuk kita membaca lagi tanpa melakukan restart gitu. Nah, untuk user Budi, kita coba memberikan dia perintah hanya bisa melakukan perintah select, insert, update aja ke tabel latihan, ke database latihan, dan hanya bisa ke tabel buku, gitu ya. Jadi ini artinya adalah teman-teman bisa lihat kalau di sini pakai bintang, ini berarti semua tabel yang ada di database latihan itu bisa diakses. Tapi kalau kita tentukan tabelnya, berarti ini hanya bisa mengakses tabel yang kita tentukan aja, yaitu tabel buku. Nah, kita kasihin ke siapa? Jadi to ke Budi ya. Budi at localhost. Nah, jangan lupa kita flash lagi. Nah, untuk dapat melihat akses apa aja yang kita berikan, kita bisa pakai sintak show grant for. Kita mau lihat di siapa, di Kayla misalnya, atau di Budi aja ya, karena Kayla udah tahu semuanya. Localhost. Ini jangan lupa errornya adalah pakai S ya. Jadi nggak pakai S. Kalau kita pengen show, karena kita lihat semua akses, berarti kalau semua kita menggunakan S ya. Show grants for Budi. Di sini kita bisa lihat si Budi ini dia bisa hanya diberikan akses ini. Nah, oke, kita langsung coba aja ya. Kita langsung coba, kita login dulu sebagai Kayla dulu. Kita exit dulu dari sini. Nah, kita login sebagai Kayla. Untuk loginnya tetap ya, di sini tulisnya Kayla min P, karena tadi pakai password, berarti Kayla 1 min P. Kita di enter dulu aja, Kayla 1 2 3. Usernya salah. Kayla 1 2 3. Ternyata saya salah password ya tadi, padahal baru dibuat tapi udah lupa. Oke, di sini kita udah masuk sebagai user Kayla. Nah, tadi si Kayla dikasihkan akses semuanya, jadi dia bisa melakukan semua perintah yang ada. Oke, kita coba use dulu, jangan lupa use karena dia hanya diberikan akses ke latihan. Terus kita lakukan show tables. Nah, ini bisa ya, melakukan show tables bisa. Terus sekarang kita pengen select dulu, perintah select apakah dia bisa dari buku. Nah, di sini bisa juga ya, jadi si Kayla bisa menampilkan buku karena dia bisa dikasih semua. Ini kita lakukan insert into buku. Di berarti E sekarang.
001 ke basis data terus barangnya adalah undian. Oke. Nah, dia juga bisa ya melakukan perintah insert. Nah, sekarang kita coba perintah delete from buku where kode buku sama dengan E001. Nah, perintah query juga perintah delete juga bisa. Nah, sekarang kita coba ke Budi biar kita tahu perbedaannya. Tadi Budi hanya kita kasih perintah select, insert sama update, berarti dia harusnya tidak bisa melakukan perintah delete. Oke. Jadi kita masuk lagi MySQL -u Budi min p, passwordnya ini salah lagi, bahaya. Oke, salah. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, oke, karena dia diberikan akses ke latihan, kita masuk use dulu latihan dan kita coba lakukan select. Harusnya dia bisa ya, select from buku. Nah, ini bisa melakukan select. Sekarang kita coba perintah insert. Jadi kita melakukan insert, update sama delete. Insert pakai ini. Nah, ini ya. Oke, select lagi. Select bintang. Nah, jadi ini dia bisa masuk ya. Jadi perintah select, insert dia bisa. Harusnya yang delete dia nggak bisa nih. Jadi kita coba delete ya. Delete from buku where kode buku sama dengan E001. Oke, benar ya. Jadi kalau dia tidak diberikan akses, jadi tulisannya di sini adalah aksesnya denied. Kelihatan ya, delete comment denied to user Budi for tabel buku. Karena apa? Si Budi ini tidak diberikan akses untuk menghapus database kolom dari tabel buku. Oke. Sampai di sini teman-teman bisa mengerti ya, bisa paham cara penggunaan dari grant. Nah, sekarang selanjutnya kita coba membahas yaitu revoke. Nah, revoke kebalikan dari grant, di mana dia adalah berfungsi untuk mencabut atau melepaskan akses yang sudah kita berikan sebelumnya. Untuk perintahnya ini hampir sama dengan yang grant, tapi bedanya adalah di awalannya menggunakan grant. Kalau ini sama, kalau misalnya kita mau hapus semua berarti all privilege. Ya, ini tetap kita definisikan tabel mana. Tapi di sini kita pakai from. Jadi seperti kita ngasih surat, kalau kita mengasih, kita kasihnya ke siapa, berarti pakai to. Kalau kita mau ngambil surat, kita ngambilnya dari siapa, berarti dari pakai from gitu ya. Oke, gampang ya untuk diingat-ingatnya. Untuk ketentuannya ini sama dengan yang grant ya, ini masih sama dengan yang grant. Nah, sekarang kita langsung aja coba ke kasus yang tadi. Kita pengen cabut akses dari Budi untuk melakukan perintah insert. Jadi Budi nggak boleh melakukan insert lagi. Caranya adalah kita keluar dulu, balik lagi ke root, karena tadi root yang ngasih. Oke. Sekarang kita ngelakuin perintah revoke insert on di tabel latihan.
buku from, jangan lupa ya, from siapa? From Budi. Jadi penulisannya diingat-ingat ya, sertakan hostnya. Nah, sini query-nya oke. Jangan lupa kita lakukan flash. Nah, kita pengen lihat dulu apakah sudah hilang atau belum. Kita lihat dulu branch for Budi. Nah, di sini udah hilang ya. Tadi asalnya ada perintah insert, tapi sekarang hanya ada select dan juga update aja gitu. Oke, kita cobain apakah benar si Budi tidak bisa melakukan insert lagi. Kita masuk ke Budi. Budi jangan sampai salah lagi ya. Use latihan. Oke, udah kepilih. Sekarang select, kita tes dulu select from buku. Oke, bisa. Sekarang kita lakukan kena insert, harusnya dia aksesnya di none. Insert into buku. View-nya adalah F. F. Bukunya dasar programming. Pengarangnya adalah Indra. Oke, sini teman-teman bisa lihat ya kalau karena kita sudah ngapus, sudah melakukan perintah revoke insert, maka si Budi tidak bisa lagi melakukan perintah insert ke tabel buku ini. Oke, sekian penjelasan dari materi DCL ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan mudah ya. Dan juga silakan dicobain ke contoh soal yang lain-lainnya. Jadi bisa lebih paham dan terbiasa gitu. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, tadi kita sudah menjelaskan mengenai join dan juga data control language. Nah, bagi teman-teman yang masih belum bisa dipahami mengenai videonya, teman-teman bisa mengisi di kolom komentar ataupun bisa menuliskannya pada Google Classroom, ataupun juga kita bisa berdiskusi secara langsung di WhatsApp group seperti itu. Ya, dengan berakhirnya video ini berarti berakhir juga materi basis data di semester ini ya Pak ya? Iya. Jadi materi data control language merupakan materi terakhir di perkuliahan basis data di semester ini. Oke. Semoga di perkuliahan berikutnya atau perkuliahan selanjutnya kita bertemu lagi dengan pembahasan yang berbeda. Gitu. Terima kasih Bu Dian ya. Terima kasih juga Pak Henry. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa stay safe, stay healthy, stay at home, dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.